Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, seorang mahasiswa. Mungkin saya melanjutkan pertanyaan dari beliau barusan. Bagaimana mencintai Rasulullah? Bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Allah? Mungkin ada contoh dari Ustaz untuk amalannya itu sendiri. Ya, sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadirkan keteladanan Rasulullah itu dalam hidup? Rasulullah itu tidak mengedepankan tentang salat, puasa, zakat, dan haji. Ingat, misi utama Rasulullah dan satu-satunya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya di Arab jahiliyah itu sudah ada akhlak mulia, cuma belum sempurna. Oleh karena itulah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaid menyatakan bahwa akhlak itu ada batas tengah. Nggak boleh terlalu, nggak boleh turun ke bawah. Berani itu di tengah-tengah. Terlalu berani namanya nekat, kurang berani namanya pengecut. Dermawan itu di tengah-tengah. Terlalu dermawan disebut boros, kurang dermawan disebut pelit. Jujur itu di tengah-tengah. Terlalu jujur disebut lugu, kurang jujur disebut pembohong. Maka akhlak itu selalu di tengah-tengah, yang sedang-sedang saja, kata Betty Vera. Ada hilang ya, Betty Vera. Yang sedang-sedang saja. Maka akhlak yang paling penting, bukan tentang sholat. Tapi sekarang dakwah kita hanya tentang sholat saja. Berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu? Seolah-olah persoalan terbesar umat ini tentang sholat. Tidak, sholat itu syarat, itu tiang agama. Tapi yang menjadi sumber dakwah adalah akhlak. Maka orang Quraisy dulu terpikat kepada Nabi bukan karena Nabi sholat. Belum ada perintah sholat. Orang-orang jahiliyah itu pertahankan agama Islam dengan nyawa dan harta karena akhlak Nabi. Sampai diberikan gelar Al-Amin. Khadijah tertarik kepada Nabi bukan karena Nabi sholat, bukan karena Nabi jadi Rasul. Belum, Nabi itu masih seorang pemuda 25 tahun karena akhlaknya. Tapi akhlak ini yang hilang dari dakwah kita sekarang. Akhlak. Maka dalam kepemimpinan, bayangkan Rasulullah itu sebagai seorang presiden, tidak ada seorang pun menteri kabinet yang dipanggil menteri. Semuanya sama dipanggil sahabat. Kita sekarang belum jadi pejabat saja sudah dipanggil wali kota. Ini pikirnya nanti kalau dipilih kan kau wali kota deh. Di zaman Nabi tidak ada seorang pun menteri kabinet yang dipanggil menteri. Semuanya sama dipanggil sahabat. Tidak ada kementerian, tidak ada penanji kantor pemerintah. Tapi semua persoalan terurus. Kenapa? Karena akhlak, punya tanggung jawab. Semua merasa ada ruang yang kosong diisi tanpa bertanya apa tupoksi. Ini lebih tipu untuk tupoksi. Dan dia BNPU-nya maka anaknya kan tupoksi kamu. Maka bijak kata gua sosialisasinya tupoksi kamu. Dia isinya kan tupoksi kamu. Dia apa DPR-nya kan tupoksi kamu. Lalu kan tupoksi. Tapi ketika anggaran berapa-apa tupoksi. Suntik vaksinnya tupoksi polisi. Dengan ondrok anggaran kan tupoksi betul. Maka ini tidak ada tanggung jawab. Padahal sahabat Nabi ketika jadi menteri tidak ada gaji. Abu Bakar dilantik jadi khalifah tidak ada gaji. Hari ini dilantik jadi khalifah, besok pagi Abu Bakar jualan. Sayyidina Umar sebagai ketua DPR ketika berbelanja ke Penayung berkala Abu Bakar tengah makan. Di Cibayang, Puan Maharani ketua MPR gejak ke dia belodok kalau Jokowi tengah makan. Buka perabot. Lalu buka jalan tol. Terkejut ketua DPR. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Khalifah Rasulullah, siapa yang mengurus kami bila anda sibuk jualan? Tapi karena presiden ini cas pikirannya, anak cengengesan, spontan dijawab. Wahai Umar, siapa yang aku akan urus keluarga saya kalau sibuk mengurus kalian? Artinya Pak Wita Pembibukan baru terbayang di benak kepala ketua DPR bahwa untuk presiden harus diberikan tunjangan kinerja, tukin, agar bisa fokus untuk mengurus rakyat. Dan itu tidak termasuk kendaraan plat merah dengan penajanggaran rumah tangga. Hana satpam, hana pas pampres. Hanya sekedar gaji dong cek mudik betul. Ini di zaman khalifah. Maka kepemimpinan Rasulullah, keteladanan Rasulullah kita mulai dari akhlak.
Maka kalau hadirin sekalian memperhatikan dari awal tadi, saya setiap kali meneguh air ini tetap lehego-lehego. Atau dia tetap ulang lehego, puduk ni, lehego, puduk ni. Kenapa? Karena keteladanan dari Rasulullah minum air 3 kali teguk. Banyak, ini ke ada. Ini kau tengah jemaah kan? Kenapa? Orang yang duduk di depan, sikapnya itu diperhatikan. Ini yang selalu kita angkat tentang akhlak. Tapi sekarang orang-orang yang tampil di depan nihil akhlaknya. Tidak ada akhlak sama sekali. Ini bukan tentang persoalan halal haram. Maka selalu saya gugat guru-guru kita yang ahli hisab. Saya tidak berdebat tentang rokok itu halal dan haram. Ini tentang etika. Bagaimana Anda sedang mengajarkan adab sambil keluar asal. Itu yang tentang pegang apa menyobek apa tertuntun kan. Nya padai hana lemah apa dia. Dia tidak lemah atap di bidang bawah. Kena tidak perlu lah. Ini bukan tentang halal haram, ini tentang etika. Bagaimana nafas yang tidak terlihat saja karena kita merasa tidak nyaman, kita tahan-tahan jangan sampai ke kawan. Ini sudah ada warna nafas tapi kita tiupkan ke muka kawan. Maka selalu saya katakan, Anda merokok itu hak Anda. Tapi jangan tunjukkan di hadapan orang yang tidak ingin Anda berbagi. Maka ahli hisab yang baik itu dia merokok di luar, pulang ke rumah nggak ada lagi. Tapi ada yang pulang ke rumah bawa rokok. Neci bayang tanya je kelakau, tapajuh makanan mangat, tapuo urumo, tapajuh di kerana tapelemah kiban lemak, oi leke di promolan itu ada ke. Maka kalau kita merokok di rumah, tawarkan kepada istri dan anak-anaknya, cipin di bawah. Nampak sangat egois kita, mempertontonkan kenikmatan tapi tidak bersedia berbagi. Tapi bulan-bulan asap air ya. Dia cipet tak? Baik, ada ya. Maka kalau kita bawa pulang ke rumah, ayah istri, ayah anak untuk merokok. Kalau mereka tidak kita beri, jangan pertontonkan di depan mereka. Maka kita duduk di warung kopi, kalau ingin makan minum yang enak, tawarkan ke orang lain. Tapi kalau tidak bersedia untuk menawarkan ke orang lain, bungkus dalam plastik, pakai pipet, tak lembiti. Itu udah ada apa? Itu adab, etika. Maka akhlak ini yang harus kita kedepankan. Jadi kita mulai dari hal-hal sederhana, melangkah dengan kaki kanan. Tapi itu baris berbaris tetap kaki kiri dah. Memulai dengan bismillah, berpakaian yang sopan, jangan pamer aurat, bahwa di ruang privat itu persoalan yang berbeda. Maka di dalam Islam yang utama bukan tentang sholat, yang utama adalah akhlak. Maka selalu saya gugat, atempulinan utamakan sholat, utamakan sholat, bukan, utamakan akhlak. Salat itu akhlak kita kepada Allah. Ada aturan udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Ini sudah tiba waktu salat. Kalau tidak ada kegiatan yang lain, salat dulu. Ini sudah tiba waktu salat. Ternyata ada yang kecelakaan patut ditolong. Baik jajak ngonda pelajar masjid, rebah nampu, kata dibuleh nak. Idenya lewat nak tolong lentah aku. Sampai dia dah nak lelunya semayang tu tiwa. Kenapa utamakan salat? Berapalah harga kecelakaanmu dibandingkan solat di awal waktu? Maka hendak akhlak bantu saudaramu yang kecelakaan walaupun terlambat solat. Kecuali apabila berbenturan dengan syahwat. Baru duduk nongkrong di warung kopi, disuguhkan kopi hangat, berkumandang azan, yuk kita solat. Oh my, kopi itu ulham. Baru patut kita pertanyakan, berapalah harga kopimu dibandingkan solat di awal waktu. Maka selalu saya gugat orang-orang yang materi dakwahnya, alhamdulillah kita sudah solat di awal waktu. Salat itu fardu ain, berjamaah, fardu kifayah, di awal waktu sunat. Tapi ini tidak tersampaikan dengan baik. Tertinggal beduk SPBU itu tengah hotel maya. Urusan. Nanti dah apa? Itu dia kita sebut. SPBU tutup maghrib jam 6 tutup SPBU. Warung tutup wajar, hana warungnya ya warung je. SPBU itu layanan publik. Orang sakit, orang je. Hana ku sa untuk ambulan ada layanan khusus. Belum tentu orang sakit naik ambulan. Mobil pribadi diantarkan. Tapi SPBU tutup karena azan. Layanan di bank tutup karena azan. Nyan lehego ada jawab bank, ada kaya ini kaya bank. Tengok ada jalan kaya kaya bank. Lusa ada jalan kaya kaya bank. Nyan yang keput dari Allah kaya bank dah. Kita menjadi benci kepada azan gara-gara ada hal-hal yang terkait dengan kita terhambat oleh azan. Azan tetap lanjut, salat berjamaah tetap lanjut, pelayanan tetap berlanjut. Makanya saya katakan selalu, di dalam Islam tidak ada perintah tutup tempat usaha ketika azan.
Yang ada datang ke tempat sholat. Bahkan sholat Jumat nggak ada perintah tutup toko. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Kalau diserukan untuk sholat pada hari Jumat, datanglah bersegeralah ke Jumat, tinggalkan jual beli. Nah itu benar. Maka coba tanya ke jemaah umrah dan jemaah haji. Urus Jumat di Arab ni itu benar. Kedai tetap Tuhan, ejak berjumat. Kedai tetap Tuhan, ejak semayang. Bak katanya kedai tutup tapi hanya ejak semayang. Apa pun ni? Syariat simbolik. Kan tok kedai justru dengan tok kedai lebih nyaman di dalam. Padahal ada Tuhan kedai nama dia payah tuan macam. Yang ada ejak semayang kedai payah tuan itu dalam bahaba. Tapi karena tutup dia alhamdulillah pahala keaman. Maka akhlak yang kita kedepankan, bukan utamakan solat, utamakan akhlak. Salah satu di antara akhlak ada akhlak kepada Allah. Tiba waktu solat enggak ada hajat yang lain, selesaikan. Tapi kalau ada hajat yang lain, perintah Allah dahulukan. Maka ada aulawiyat, skala prioritas. Dan demikian provokasi saya yang dengan dipalu dalam cucu.